kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar Studi Filologi dan Tradisi Lisan Terkini dalam rangka mendiskusikan perkembangan kajian tradisi tulis dan tradisi lisan dari berbagai wilayah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adin, mahasiswa dari Prodi Indonesia di Universitas Indonesia, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Yang terhormat Ketua Departemen Prodi Susastra, Ibu Dr. Turita Indah Setiani, yang terhormat Ibu dan Bapak rekan dosen Prodi Susastra, yang terhormat para narasumber webinar Arah Studi Filologi dan Tradisi Lisan Terkini, yang kami hormati para tamu undangan dan para peserta yang telah hadir, serta kepada seluruh rekan panitia yang kami banggakan. Sebelumnya juga mungkin para peserta yang hadir sudah melihat teaser atau video pembuka mengenai tradisi lisan dan filologi yang mungkin menghadirkan pertanyaan-pertanyaan di benak kita semua. Untuk itu, webinar ini adalah jawabannya dan sekiranya kita semua dapat menyimak acara ini hingga selesai ya. Adapun susunan acara webinar hari ini akan diawali dengan pengantar yang sekarang sudah sedang dilaksanakan ya. Berikutnya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu yang terpenting ada yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Departemen Prodi Susastra, Ibu Dr. Turita Indah Setiani. Selanjutnya ada pembacaan tata tertib selama diskusi dan pengambil alihan acara oleh moderator. Barulah nanti kita melaksanakan kegiatan diskusi dengan tanya jawab ya, dengan para narasumber. Baru yang terakhir akan ditutup dengan kegiatan foto bersama dan ramah-tamah. Untuk mengawali acara webinar ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, karena sudah dibuka, sudah menjadi pengantar untuk acara kita hari ini, mungkin kegiatan selanjutnya bisa kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk rekan host Bapak Nanang atau mungkin Mbak Rias bisa bantu untuk share tayangan, share screen, dan para peserta juga jika memungkinkan dapat menyalakan kamera untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat bersama-sama.
Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang juga turut menyanyikan lagu Indonesia Raya secara khidmat. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembuka acara oleh Ketua Departemen Prodi Susastra, Ibu Dr. Turindah Indah Setiani. Kepada Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dinda. Tapi perlu saya sampaikan di sini ketua departemennya adalah Dr. Dita Hapsarani. Jadi saya mewakili beliau sebagai Kaprodi Pasca Sarjana Ilmu Susastra FIB UI. Begitu ya Mbak Dinda. Baik, yang saya hormati Dr. Mariana Navier, kemudian Prof. Dr. Mukhlis Hadrawi, Dr. Sumiman Udu, Dr. Munawar Holir, Dr. Muhammad Yusuf, Dr. Priscilla F. Limbong, kemudian Dr. Sahrial, dan para hadirin di ruang virtual Zoom meeting ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara webinar nasional yang bertema Arah Studi Filologi dan Tradisi Lisan Terkini. Acara webinar ini diselenggarakan oleh Laboratorium Filologi Departemen Ilmu Susastra yang diketuai oleh Ibu Mamlahatun Buduroh. Jadi webinar ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari Seminar Nasional Pernaskahan Nusantara kedua yang diselenggarakan tahun lalu pada bulan November dan diketuai oleh Dr. Mamlahatun Buduroh juga sebetulnya ya. Jadi pada Seminar Nasional Pernaskahan Nusantara ini kita menemukan keragaman topik dan naskah dari makalah yang dipresentasikan nanti. Dalam kesempatan ini kali ini kita akan melakukan pemetaan terhadap tren kajian di bidang filologi dan tradisi lisan di berbagai universitas di Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk memetakan area kajian, topik penelitian, serta metodologi penelitian yang menjadi tren di berbagai universitas, serta menemukan adanya kemungkinan untuk mengeksplorasi area kajian maupun topik penelitian yang masih jarang dilakukan. Dari berbagai topik yang akan disampaikan nanti, baik tradisi lisan maupun filologi ini adalah bagian dari sesuatu yang sifatnya sekarang dalam kekinian atau terkini adalah bersifat interdisiplin ya. Artinya dari satu naskah misalnya, di dalam naskah itu terdapat satu tradisi lisan yang memungkinkan bisa dilihat secara teks dalam kajian sastra maupun misalnya karya sadi. Jadi dari satu kajian bisa dirangkum dalam beberapa disiplin ilmu. Nah, dalam kali ini meskipun beberapa pembicara dari masing-masing kajian peminatannya, namun hal itu dapat berkolaborasi sifatnya. Nah, untuk ini telah hadir para narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya tentunya. Dari studi filologi akan diwakili oleh Profesor Dr. Mukhlis Hadrawi dari Universitas Hasanuddin, sekaligus Ketua Manasa Komisariat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selamat siang. Selamat siang. Dan Dr. Priscilla F. Limbong, Koordinator Peminatan Bidang Filologi Universitas Indonesia. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Ita. Sementara itu, studi tradisi lisan diwakili oleh Dr. Muhammad Yusuf yang merupakan Koordinator Bidang Tradisi Lisan di PASA Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang. Kemudian Dr. Mariana Navier, dosen Universitas Patimura. Mohon maaf kalau salah menyebut namanya. Dosen Universitas Patimura sekaligus Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Maluku. Selamat siang.
dan juga Dr. Sumimam Udu dari Universitas Halu Oleo. Di ujung sana sudah hadir, senang sekali sudah ada di dalam ruang Zoom ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, karena telah meluangkan waktu Bapak Ibu yang sangat berharga untuk mengisi acara ini, dan kita sharing, berbagi ilmu, berdiskusi bersama untuk kemajuan kita bersama. Sekaligus membuka kegiatan ini di siang hari ini semuanya dengan lancar dan sukses. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Silakan Mbak Dinda. Iya, selamat siang Ibu. Terima kasih banyak atas sambutannya. Tadi sudah diberi spoiler juga sama Ibu terkait narasumber kita hari ini. Dengan begitu, webinar Arah Studi Filologi dan Tradisi Lisan Terkini resmi dibuka. Nah, baik, berikutnya adalah pembacaan tata tertib webinar. Jadi, para peserta dimohon untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana aturan yang perlu diterapkan demi keberlangsungannya acara kita hari ini. Nah, baik, yang pertama, webinar ini dilaksanakan pada hari Jumat 16 Juni 2003 pada pukul 14.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama, peserta diharapkan dapat mengganti display name melalui menu rename dengan format instansi underscore nama ya. Diperhatikan baik-baik instansi underscore nama, jika memungkinkan dapat diganti. Yang kedua, peserta dapat mengisi presensi dengan mengisi nama dan email pada tautan yang akan diberikan di kolom chat. Adapun pengiriman sertifikat akan disusun berdasarkan email yang tertera pada presensi tersebut. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, peserta wajib mengikuti tata tertib ini dengan memperhatikan dan terutama menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu pemaparan narasumber. Selama pemaparan materi, moderator yaitu Bapak Dr. Syahrial memiliki wewenang atas acara, baik dalam memulai, menghentikan, pun menegur peserta yang sekiranya mengganggu selama kegiatan berlangsung. Setiap narasumber akan menyampaikan materi selama 15-20 menit, adapun giliran pemaparan secara berurutan akan dimulai oleh Bapak Dr. M. Yusuf, Ibu Dr. Priscilla F. Limbo, Bapak Profesor Dr. Mukhlis Hadrawi, Bapak Dr. Sumima Udu, dan diakhiri oleh Ibu Dr. Mariana Lewier. Ya, setiap peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya-jawab di akhir pemaparan seluruh narasumber. Jadi pemaparan dulu, baru nanti ada sesi tanya-jawab, dan ketentuan bertanya adalah dengan menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan, ataupun menuliskan di kolom chat ya. Berikutnya, moderator dapat memandu dan memilih pertanyaan berdasarkan pertimbangan jumlah penanya dan waktu yang tersedia. Terakhir, apabila ada pertanyaan terkait teknis ataupun hal-hal yang tidak termasuk dalam pemaparan, peserta dapat menyampaikannya kepada panitia acara melalui chat pribadi di Zoom. Saya di chat pribadi. Baik, itu adalah tata tertib acara webinar Arah Studi Filologi dan Tradisi Lisan Terkini kita hari ini. Dan sebelumnya kembali saya ingatkan untuk seluruh peserta agar dapat mengganti display name di Zoom ini dengan format instansi underscore nama, ataupun instansi underscore nama, pun tidak lupa untuk mengisi presensi yang mungkin yang nanti akan diberikan di kolom chat ya. Maka tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin teman-teman peserta juga sudah penasaran dengan para narasumber kita hari ini. Untuk itu acara bisa saya serahkan dan saya persilakan kepada Bapak Dr. Syahrial untuk mengambil alih dan memandu pemaparan para narasumber ya Pak. Baik. Iya, dipersilakan Pak. Ya. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin peserta seminar kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Yusuf, Bu Priscilla, Pak Mukhlis, Sumiman, dan Ibu Mariana. Juga tidak lupa Ibu Turita yang sudah membuka acara ini. Saya diberi tugas untuk membantu diskusi kita. Mudah-mudahan kita akan membicarakan banyak hal yang bisa mencerahkan, baik di dunia filologi maupun di dunia tradisi lisan. Saya percaya para penyaji hari ini
adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang punya kompetensi tinggi di bidangnya masing-masing. Ya, saya kenal Pak Yusuf, Bu Pris, Pak Muklis, Sumiman, dan Mariana. Kita tunggu apa yang ingin disampaikan oleh mereka, dan nanti kita bisa menanggapinya secara lebih dalam supaya kita bisa mengeksplorasi apa yang disampaikan oleh mereka secara lebih dalam, sehingga apa yang kita dapat pada hari ini adalah sesuatu yang akan memberikan arahan baru ataupun masukan baru dan juga pengalaman baru sekaligus cakrawala baru bagi kita. Baik, saya tidak akan panjang lebar. Saya persilakan saja Pak Yusuf untuk menguakkan pemikirannya mengenai pemetaan kajian tradilisan terkini berdasarkan data-data yang sudah beliau miliki. Silakan Pak Yusuf, waktu 15 sampai 20 menit. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Selamat siang Ibu dan Bapak yang saya hormati. Apa yang saya akan sampaikan ini merupakan satu sharing saja apa yang terpikir oleh saya terkait dengan arah studi mengenai tradisi lisan. Bahan yang saya sampaikan pada siang ini adalah tentu berlandaskan kepada apa yang berkembang di prodi ilmu sastra di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Namun demikian, tentu informasi yang ingin saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa memberi satu gambaran terkini, ya paling tidak, bahwa studi mengenai kajian tradisi lisan di FIB UI itu bisa memberikan satu paradigma dalam kajian-kajian yang akan datang, begitu. Saya izin share PPT saya. Ya, arah studi tradisi lisan di lingkungan kami tentu merupakan satu paradigma yang bisa memberikan masukan ranah tradisi lisan kita itu seperti apa. Nah, saya ingin memulai dengan ruang lingkup studinya. Yang pertama adalah tradisi lisan itu kita kenal sebagai suatu aset budaya yang boleh jadi orang berpikir ini adalah aset budaya masa lalu. Ada benarnya aset budaya masa lalu yang ada di dalam kehidupan etnik di Indonesia ini. Namun kita juga harus bisa menyadari bahwa tradisi lisan ini tetap hadir bahkan sampai hari ini. Nah, disinilah problem yang bisa kita tengarai, bahwa eksistensi tradisi lisan sebagai satu identitas dari suatu masyarakat tertentu, satu etnik tertentu, dan bagaimana dinamika perkembangannya di dalam perubahan masyarakat sampai ke hari yang sekarang ini. Jadi melintasi waktu, ya, ini penting. Misalnya ambil contoh dalam konteks arsitektur tradisional. Nah, studi mengenai arsitektur tradisional, rumah-rumah adat misalnya, boleh jadi ini menjadi suatu kajian untuk para calon arsitek misalnya. Dalam arti apa? Dalam arti menyangkut masalah estetika misalnya. Estetika arsitektur tradisional. Yang kedua adalah menyangkut masalah keterampilan membuat rumah-rumah adat dengan segala macam ornamennya. Tentu di sini kita akan melihat bahwa mulai dari Aceh sampai ke Papua, ya, kita punya kekayaan arsitektur tradisional yang sangat kaya. Dan
ini menjadi satu hal yang harus dikaji sedemikian rupa. Karena apa? Karena di dalam arsitektur tradisional itu ada keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan lokal yang belum terungkapkan. Nah, ini penting satu hal. Yang kedua adalah pertunjukan. Pertunjukan dalam arti satu seni, pertama adalah pengertiannya sebagai satu seni pertunjukan. Ini kita bisa lihat di dalam perwujudan seni tari, seni teater, seni musik, nyanyian, dan segala macam seperti itu. Tentu ini sudah ada banyak yang menelitinya sekarang ya dari segi pertunjukan ini. Kemudian yang ketiga sastra lisan. Nah, ini satu hal yang kajian yang sangat kaya saya pikir ya. Kenapa? Karena melalui narasi-narasi sastra lisan inilah sebetulnya kita memahami pola berpikir masyarakat itu. Kita memahami bagaimana mitos-mitos yang bekerja di dalam benak masyarakat itu. Dan yang berikutnya adalah menyangkut masalah nyanyian dan musik. Nah, nyanyian-nyanyian etnik tradisional dengan bahasa daerah. Kemudian komposisi-komposisi musik dengan segala macam alat musik tradisionalnya. Tentu ini menjadi satu hal kajian musikologi, ya, kajian mengenai bagaimana sebetulnya ekspresi-ekspresi kegembiraan, ekspresi kesedihan, ya, itu tergambar di dalam nyanyian-nyanyian dan musik etnik kita. Berikutnya adalah menyangkut masalah permainan anak. Nah, permainan anak ini boleh jadi satu kekayaan tradisi lisan yang sampai hari ini barangkali tidak sintas begitu ya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini permainannya sudah berbeda dengan apa yang secara tradisional dilakukan oleh anak-anak pada generasi-generasi yang lalu, misalnya seperti itu ya. Bahkan alat-alat untuk permainan anak itu pun boleh jadi pada saat ini menjadi sesuatu yang sangat langka ya, dijual begitu. Kalaupun ada, maka siapa yang memainkan? Itu pertanyaan yang sangat menggelitik barangkali ya. Dan yang terakhir adalah ritual, ya, upacara-upacara yang terkait dengan daur hidup manusia, berkait dengan pemujaan ya terhadap lingkungan, ya, alam dan segala macam seperti itu. Saya kira studi mengenai ritual ini sudah lumayan banyak. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ini antara lain ruang lingkup yang besar-besar saja. Di antara ini ada yang kecil memang, ya, yang mungkin belum terperhatikan oleh kita. Ya. Nanti kita bisa lihat kemana arah yang paling detailnya seperti itu. Nah, semua ini tentu akan menuju kepada suatu pengetahuan kepada kita, ya, pengetahuan lokal, keterampilan lokal masyarakat itu. Ya, semua ini tentu ada di dalam benak masyarakat sebagai suatu memori kolektif. Jadi kearifan lokal ya, sebagai suatu bentuk yang intangible barangkali ya, ini yang menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Manusia-manusia yang memiliki memori kolektif itu saat ini barangkali semakin langka. Ya, para maestro itu tidak lagi mungkin regenerasinya terhambat begitu ya, karena perkembangan dari pemikiran-pemikiran modernitas yang lebih rasional misalnya begitu. Ada tergantikan dalam hal ini. Itu tantangan. Kemudian ekspresi budaya, masyarakat budaya dalam aktivitas masyarakat budaya ya, dalam aktivitas budayanya. Ini adalah satu gambaran bagaimana kesenian itu ya tradisional itu hadir dan apakah bisa dikembangkan begitu ya.
apakah bisa direvitalisasi? Apakah bisa dimaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Ketika hiburan-hiburan itu sudah tergantikan dengan hiburan yang lebih modern, maka pertanyaan yang paling penting di dalam ruang lingkup studi ini adalah apakah kesenian-kesenian itu masih berfungsi atau tidak? Ritual-ritual itu masih berfungsi atau tidak di dalam pemikiran mereka. Kemudian semua ini tentu menjadikan satu hal yang kita sebut sebagai identitas budaya, ya, melalui perbahasa, melalui kuliner, melalui ornamen-ornamen yang diproduksi misalnya. Penguasaan bahasa daerah ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ada kompetitor dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, gitu ya. Di samping mungkin bahasa asing yang lainnya misalnya gitu. Nah ini satu persoalan yang patut untuk ditengarai ya, untuk dipahami. Misalnya nyanyian-nyanyian yang dengan berbahasa daerah gitu kan semakin langka barangkali ya sekarang ini. Nah, ketika kita bicara mengenai tradisi lisan tadi, sebetulnya ada satu ruang yang sangat powerful ya untuk menjadi gayutan kita. Yaitu apa? Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini adalah satu regulasi yang menjamin bahwa studi mengenai tradisi lisan, mengenai manuskrip, mengenai adat istiadat, mengenai ritus, ya, mengenai pengetahuan tradisional, mengenai teknologi tradisional dan keterampilannya, lalu mengenai kesenian, bahasa daerah, permainan rakyat, ya, semua ini dan olahraga tradisional, misalnya tentang silat, ya, tentang dengan berbagai aliran dan macam-macam seperti itu. Dengan adanya regulasi undang-undang ini, maka kita punya landasan yang sangat kuat untuk bisa mengelaborasi, gitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan riset-riset atau melakukan pengabdian masyarakat terhadap kekayaan budaya kita itu. Problemnya adalah mungkin bagaimana mengakses soal pembiayaan. Tidak perlu khawatir karena hibah-hibah penelitian pengabdian masyarakat toh setiap tahun akan digelontorkan baik oleh pemerintah maupun oleh universitas misalnya. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan kita tidak akan kekurangan gitu ya. Ini tantangan untuk para mahasiswa, calon mahasiswa pasca sarjana, bahwa ruang lingkup penelitian itu bisa diarahkan ke persoalan-persoalan aset budaya seperti ini. Ya. Studi mengenai IKN misalnya, ya, di Kalimantan itu satu problem besar di dalam konteks AMDAL budaya. Ya. Kenapa? Karena pertanyaannya apakah masyarakat di sana dengan aset-aset budayanya itu akan tergerus nggak oleh pertumbuhan kota baru itu, pertumbuhan masyarakat baru di situ. Harus dari sekarang, saya kira untuk dikajinya. Supaya apa? Supaya memberikan suatu kebijakan-kebijakan kebudayaan, strategi-strategi kebudayaan yang mungkin akan bisa dipakai oleh pemerintah di kemudian hari seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kajian terhadap budaya ini menjadi sesuatu yang sangat strategis sekarang ini. Kenapa? Karena dalam ini ada peluang penelitiannya kan, begitu. Nah, saya ingin ke tren penelitian tradisi lisan ya dengan situasi seperti itu ya. Pertama adalah kita lihat tradisi lisan dengan segala macam ragamnya, bahwa
ada misalnya ritual ya terkait dengan religi-religi lokal ya. Nah, persoalan religi lokal ini juga satu kepercayaan yang patut untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena sepertinya hak hidup mereka itu tidak diperhatikan. Tergerus oleh adanya kewajiban-kewajiban untuk memeluk suatu agama resmi ya, misalnya begitu. Artinya apa di sini? Artinya adalah bahwa ada satu identitas budaya kita terkait dengan kepercayaan mereka dan hak hidup mereka harus dijamin kan oleh undang-undang begitu. Tidak ada opresi terhadap persoalan itu. Akibatnya apa? Ritual yang mereka kerjakan pun misalnya itu akan tersingkir. Ya. Saya ambil contoh misalnya bagaimana mungkin ini mengingatkan saya pada studi-studi oleh lembaga dayakologi misalnya begitu ya, ketika mereka mempermasalahkan saudara-saudara kita di Kalimantan itu etnik Dayak misalnya tidak lagi bisa mengakses ritual-ritual itu secara sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena ada konsesi hutan misalnya oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, ini suatu tantangan sebetulnya di dalam konteks bagaimana eksistensinya itu, ritual-ritual itu. Dalam konteks sekarang, ini menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Nyanyian-nyanyian tradisional, demikian juga. Ya, ini harus dilihat sebagai suatu bukan milik masa lalu, ya, bukan milik satu kelompok orang tertentu misalnya, tetapi harus dilihat di dalam konteks identitas secara holistik dari pendukung-pendukungnya. Kesenian tradisional ya, saya kira problemnya banyak juga karena kontestasi dengan bentuk-bentuk hiburan yang lebih mutakhir begitu ya. Silat tradisional. Ya. Kemudian ada sastra lisan, tadi sudah saya kemukakan dalam konteks seni pertunjukan juga. Nah, semua ini antara lain ya, saya kira banyak lagi bentuk-bentuk tradisi lisan yang kompleks itu di dalam suatu masyarakat. Semua ini tentu perlu kita kaji ya dalam konteks masyarakat sekarang yang terus berubah ya. Dalam arti apa? Pemertahanan dan pewarisan. Ini poin pertama. Ya, kajian-kajian bagaimana strategi pemertahanan dari mereka ini, para pelaku budaya itu, ya, apakah mereka kalah oleh budaya baru? Apakah mereka beradaptasi? Apakah mereka melakukan suatu pewarisan secara terstruktur atau tidak? Gitu ya. Pemerintah melalui kementerian melakukan ada setiap tahun ya, ada maestro ya, pemberian insentif kepada para maestro tradisi misalnya. Oke, itu sebagai satu langkah awal, tetapi bagaimana menjaga si maestro ini tetap berkiprah ya, tetap kreatif misalnya begitu. Nah, ini perlu ada suatu strategi yang lain di dalam proses pewarisannya. Kemudian peran dan fungsi di masyarakat. Ya, tradisi-tradisi lisan itu apakah masih berperan atau masih berfungsi di dalam masyarakat sekarang ini? Bagaimana posisinya? Bagaimana konstelasinya begitu? Tantangan-tantangan apa yang muncul dari fungsi dan peran tradisi itu di dalam masyarakat yang berubah? Kemudian nilai-nilai budaya. Ya, nah ini satu hal pendekatan secara preskriptif barangkali ya, menyangkut masalah nilai-nilai budaya untuk edukasi, untuk membangun karakter misalnya, sebagai suatu keteladanan. Ya. Nah, nilai-nilai ini tentu akan berkontestasi juga dengan nilai-nilai budaya yang mutakhir, gitu ya. Mari kita lihat bagaimana paradigmanya. Apakah nilai-nilai budaya itu masih perlu dipertahankan atau harus bagaimana? Ini para pendidik barangkali ya
atau para ahli yang berkaitan dengan masalah karakter bangsa, berkaitan dengan kurikulum, misalnya pengayaan terhadap kognisi mengenai tradisi lisan, ini menjadi satu hal yang patut untuk diperhatikan. Kemudian dengan konteks otonomi daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten punya kepentingan untuk melihat kekayaan budaya di lingkungannya. Tentu dalam konteks ini adalah bahwa ada industri pariwisata yang menawarkan suatu katakanlah satu income baru, suatu modal yang bisa dikomodifikasi. Tapi persoalannya kemudian adalah di dalam proses komodifikasi itu, nah ini, apakah akan merusak tradisi itu sendiri atau bagaimana? Jadi ada tantangan-tantangan, ada persoalan-persoalan, sekaligus ada ancaman di dalam konteks bagaimana modal budaya untuk industri pariwisata itu. Saya kira satu contoh dalam hal modal budaya untuk industri pariwisata ini berhasil dilakukan di Banyuwangi, ya saya pikir. Ya. Bagaimana aset budaya osing itu dikreasikan sedemikian rupa menjadi suatu bagian di dalam proses industri pariwisata. Strateginya baik, sangat bagus strateginya. Apa? Yaitu menahan orang pergi ke Bali ya untuk singgah untuk sementara di Banyuwangi misalnya. Itu sangat bagus strategisnya ya. Dan saya kira perlu belajar kepada pemerintah Banyuwangi bagaimana mereka mengelola aset budaya itu. Saya tidak bicara mengenai Bali yang sudah terkontaminasi banyak ya dalam hal ini. Tapi itu contoh juga bagaimana mereka membandingkan antara Banyuwangi dengan Denpasar misalnya. Yang berikut adalah bagaimana revitalisasi. Apakah perlu merevitalisasi? Nah, ini juga tantangan. Ya, suatu studi tradisi lisan itu apakah perlu direvitalisasi? Untuk apa kita merevitalisasi? Ya, untuk sebagai modal budaya, untuk melestarikan nilai-nilai budaya itu, atau untuk menyadarkan fungsi dan peran tradisi lisan itu kepada masyarakat yang sudah berubah. Ya. Jadi ini satu paradigma di dalam studi tradisi lisan itu menjadi satu hal yang menantang begitu ya kira-kira. Berikutnya dalam konteks ini ya saya ingin melihat bahwa pendekatan dan teori-teori yang relevan untuk mengidentifikasi, memahami, dan memaknai dalam konteks paradigma perubahan masyarakat pendukungnya, ini adalah satu perspektif yang bisa kita lihat. Artinya apa? Secara gampang, bagaimana eksistensi tradisi lisan itu di dalam perubahan masyarakat. Ini poin yang paling substansial ya. Tentu kita sebagai orang-orang dari perguruan tinggi ya banyak teori kritis, teori yang mutakhir ya yang bisa kita pakai untuk menelisik berbagai persoalan tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang satu contoh di sini. Ini adalah satu Pak Yusuf, waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik, Pak. Ini adalah satu gambaran dari bibliometrik begitu ya, bahwa tradisi lisan itu punya jejaring dengan berbagai macam kata kunci ya. Dalam konteks ini adalah masalah kata kunci yang bisa kita kembangkan mau mengarah pada suatu penelitian yang seperti apa. Kita ingin mengaitkan tradisi lisan itu dengan
local wisdom misalnya. Kita bicara mengenai tradisi lisan itu dengan dengan fungsi, dengan karakter education misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini satu gambaran sebetulnya bagaimana kita menggagas ya jejaring di dalam konteks pemikiran kita dalam penelitian itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memicu suatu pemikiran pada arah studi mengenai tradisi lisan. Saya kembalikan kepada Pak Syahrial. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas pencerahannya. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Yusuf barusan, saya catat ada beberapa hal. Ya. Satu itu pertama masa lalu dalam tradisi lisan selalu hadir dalam masa kini dalam berbagai bentuk. Kemudian di dalamnya ada kearifan lokal yang harus kita gali melalui berbagai kajian, baik bahasa, kuliner maupun aneka ornamen yang ada dalam kebudayaan kita. Kajian yang besar ini alhamdulillah sudah punya payung hukum yang besar di tingkat nasional, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, khususnya di pasal 5 yang menyebutkan secara eksplisit tradisi lisan sebagai objek pemajuan kebudayaan. Tinggal kini sekarang kita bagaimana kita mengkaji kekayaan budaya itu, kemudian kita hubungkan dengan dinamika kehidupan masa kini, dan bagaimana upaya-upaya pemertahanannya. Itu adalah tugas-tugas kita. Di samping tugas kita yang lain adalah bagaimana kita melihat atau mengkaji nilai-nilai budaya yang masa lalu itu digunakan, apakah masih relevansi atau tidak di dalam kebudayaan-kebudayaan dewasa ini. Saya kira itu apa yang bisa disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, dan mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua. Dan kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan pada sesi tanya jawab. Sekarang waktunya Ibu Priscilla untuk menyampaikan pemaparannya mengenai arah studi filologi. Silahkan Ibu Dr. Priscilla. Terima kasih Pak Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ita, Prodi Susastra FIB UI. Guru saya Pak Yusuf, Mbak Ana yang baik, Pak Sumiman Udu, dan sahabat-sahabat saya Laskar Program S2 Susastra 2003, Pak Syahrial, Prof. Mukhlis, Bu Mamlah, dan Bu Ratna, serta Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di webinar ini. Saya senang berkumpul bersama-sama untuk mendiskusikan arah studi filologi dan kajian tradisi lisan. Tadi Pak Yusuf sudah panjang lebar dan cukup lengkap ya memaparkan arah penelitian tradisi lisan yang tentu saja teman-teman di sini bisa melihat peluang-peluang penelitian yang tadi Pak Yusuf sampaikan. Saya di sini fokus untuk membicarakan studi filologi kontemporer. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang yang buat saya ini penting ya. Kalau kita lihat studi ini sudah cukup tua ya sebenarnya, dimulai sejak abad 3 sebelum Masehi di era Iskandaria, dan kajian ini awalnya tidak lepas dari ritual-ritual, terutama terkait ritual pemujaan Dewi Pengetahuan ya. Oleh karena itu saya lihat bahwa ada hubungan yang kuat ya antara filologi dengan tradisi lisan. Oleh karena itu webinar ini menggabungkan keduanya ya. Saya melihat bahwa filologi dan tradisi lisan itu seperti saudara kandung ya. Jadi saling melengkapi. Tadi saya dengar paparan Pak Yusuf, saya lihat di filologi juga ada kajian tentang hal-hal yang disebutkan Pak Yusuf, dan mungkin juga bisa berkolaborasi ya antara
filologi dan tradisi lisan. Baik, saya akan share screen. Baik, kita lihat lebih dulu bahwa dalam filologi ada dua aspek studi, yaitu tekstologi dan kodikologi. Teman-teman Bapak Ibu yang hadir di webinar ini tentu tahu perbedaannya, dan saya hanya mau meng-highlight apa-apa yang penelitian apa yang dilakukan terkait kedua aspek ini pada era modern saat ini, atau era mutakhir ya, atau kontemporer. Tentu arah studi filologi terkini dipengaruhi oleh berbagai aspek. Yang pertama tentu ada dinamika. Setiap hal tentu ada dinamika terkait juga filologi. Filologi walaupun objek bahasannya naskah kuno, tapi saya lebih suka klasik ya daripada kuno ya pilihan katanya ya. Karena kalau klasik kan itu walaupun dia kuno tapi tetap berdaya guna, tetap asik, tetap keren gitu ya. Jadi saya di sini menggunakan istilah naskah klasik ya. Walaupun kajian yang filolog lakukan terkait naskah klasik yang sudah lampau gitu ya, tetapi studi ini sangat dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fenomena alam. Kita tahu fenomena alam terkait juga dengan alam itu berupa fisik ya, bisa juga dengan aspek lain, gempa, wabah, itu memicu filolog-filolog untuk berpikir bagaimana memberikan solusi atau alternatif atau gambaran tentang kondisi yang sama yang tertulis di naskah. Ini penting sekali untuk dieksplor ya, karena bagaimanapun sesuatu yang terjadi pada saat ini itu juga pernah terjadi pada masa lalu. Jadi kita studi naskah ini bisa memberikan update ya, apa-apa yang sudah terjadi, bagaimana sikap masyarakat, itu disampaikan di kajian studi terkini terkait dengan mitigasi bencana. Lalu preservasi ya, dipengaruhi juga oleh preservasi dan revitalisasi. Studi filologi tidak bisa lari dari kajian preservasi dan revitalisasi karena sifat fisik naskah itu sangat rentan dengan kerusakan, walaupun saat ini digitalisasi naskah yang cukup marak ya, bisa membantu kita untuk melihat atau membaca dimanapun kapanpun, tetapi konektivitas diri kita sebagai peneliti dengan fisik aslinya itu perlu untuk membentuk chemistry. Agak berbeda, saya merasakan sendiri ketika saya meneliti naskah dari sumber-sumber digital dengan naskah yang saya lihat sendiri, saya sentuh ya, aspek terkecil dari naskah itu ya, mulai sifat kertasnya, warnanya, lalu hurufnya dengan karakter tersendiri yang kita bisa lihat struktur atau tekstur naskahnya. Itu berbeda dengan kita meneliti naskah yang kita lihat dari bentuk digital. Jadi saya pikir preservasi revitalisasi itu penting, walaupun kita nanti suatu saat akan kehilangan naskah, oleh karena itu kita perlu meneliti naskah itu ya dan merevitalisasinya. Itu penting karena sesuatu yang ada pada masa lalu tentu ada manfaatnya untuk masa kini. Lalu ada respon IT, ini nggak bisa dipungkiri, dan filolog bukan orang-orang yang kuno ya, yang nggak mau mengikuti perkembangan zaman, tapi juga filolog itu orang yang saya pikir sangat
bisa mengikuti perkembangan IT, itu saya rasa hal yang cukup menggembirakan dalam kajian studi filologi terkini. Di sini kita bisa melihat bahwa filolog-filolog muda punya gairah untuk meneliti dan memperlihatkan bahwa studi naskah bukan studi kekunoan tapi juga kekinian. Selain itu juga kebutuhan masyarakat. Pada saat pandemi dan pada saat terjadinya gempa besar, BNPB beberapa kali menghubungi Manasa untuk mengajak diskusi terkait dengan apakah para filolog bisa memberikan alternatif terkait dengan masalah-masalah terkait dengan fenomena alam, dan itu saya lihat bahwa lembaga itu juga memiliki kesadaran bahwa untuk melihat atau mengidentifikasi fenomena alam, untuk mencari solusi atau melihat gambaran yang terjadi pada masa lalu, melihat kajian naskah atau melihat masa lalu melalui naskah itu sebuah kebijakan yang baik. Jadi ini adalah faktor pengaruh mengapa studi filologi pada saat ini sangat variatif. Dan mau tidak mau, saya melihat bahwa kajian-kajian terkait dengan sastra hikayat memang agak tidak lagi menjadi fokus, bukan ditinggalkan, tetapi anak-anak muda saat ini lebih antusias melihat data-data yang real yang ada pada masa lalu. Tetapi saya juga perlu mengingatkan kepada mahasiswa saya terutama dan diri saya sendiri bahwa naskah-naskah hikayat itu juga tetap harus dikerjakan ya, karena bagaimanapun hikayat walaupun cerita bersifat fantasi tapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat pada masa lalu menyenangkan dirinya melalui cerita-cerita tersebut. Saya masuk ke tema-tema kontemporer yang saat ini banyak dikaji oleh teman-teman saya, filolog-filolog muda dan filolog-filolog senior yang membahas sesuatu yang kekinian. Pertama, living manuscript. Living manuscript itu mengkaji tentang bagaimana naskah itu hidup di masyarakat. Ini kalau kita bisa melihat kajian Mbak Wiwin Indarti terkait dengan mocoan Serat Yusuf, kita bisa lihat bagaimana naskah itu masih dihargai dan dibacakan. Dan hal-hal lain terkait dengan living manuscript bukan saja pembacaan naskah saya rasa, tetapi bagaimana kita menghidupkan naskah itu dalam praktik pengambilan kebijakan. Saya rasa seperti itu juga masuk dalam kategori living manuscript. Hal ini akan dibicarakan panjang lebar oleh Prof. Muklis yang pakarnya living manuscript karena meneliti juga. Lalu etnomedicine. Etnomedicine ini juga ternyata penting sekali ya. Peneliti-peneliti Bali membahas tentang usada-usada yang pada masa COVID itu banyak dilirik. Ibu Muziza juga membahas tentang naskah-naskah obat yang ada di Melayu, naskah-naskah Melayu. Itu menjadi kontribusi yang cukup besar saya rasa bagi pemerintah, walaupun praktiknya sampai saat ini terkait dengan obat itu masih dalam tahap penelitian. Universitas di Surabaya itu Erlangga masih berproses untuk membuat obat-obat terkait dengan wabah yang kita alami tahun lalu.
Saya rasa itu merupakan sumbangan penelitian filologi untuk pemerintah antara lain. Lalu mitigasi bencana, wabah, gempa, dan sebagainya sudah dibahas juga oleh Prof. Bani, Prof. Oman, dan Dr. Mona Warmoyo. Tentang geopiety, ini merupakan, saya juga merasa awam dengan geopiety, ilmu lingkungan. Tetapi ternyata ada mahasiswa pasca sarjana UI yang membahas ini, gitu, dan dia berhasil mempertahankan penelitiannya, tesisnya di hadapan penguji bahwa naskah klasik yang membicarakan masalah ilmu lingkungan itu perlu dilacak, perlu dikumpulkan, dan perlu diidentifikasi, dan itu sudah dilakukan oleh Ardiansa. Kemudian fiksionomi, kajian fiksionomi ini kajian terkait dengan firasat wajah atau membaca karakter lewat wajah. Mungkin kita berpikir, aduh ini buat apa gitu ya. Tapi menurut saya, ketika kita tahu karakter wajah seseorang, ya dapat memberikan gambaran untuk kita bagaimana kita menghadapi dia, itu sesuatu yang baik juga. Ya, jadi geopiety, fiksionomi itu sesuatu yang memberikan warna dalam penelitian filologi. Juga sigilografi, ilmu tentang stempel, tentang materai. Ilmu ini penting sekali untuk mengkonfirmasi peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di dalam naskah. Penelitian tentang ini ternyata juga memberikan sumbangan atau mengkonfirmasi, memperbaiki statement tentang sejarah sesuatu. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Indonesia, dia mengkonfirmasi tahun pendirian masjid di Bogor. Berdasarkan data yang ada, masjid yang dia teliti dianggap masjid yang tertua, dibangun pada abad 17. Tetapi mahasiswa saya ini nggak terlalu setuju dengan itu. Lalu dia melacak dari Al-Quran yang menjadi koleksi masjid itu, yang di dalamnya terhadap informasi bahwa kajian masjid ini, Al-Quran ini sudah ada di masjid ini sejak tahun sekian-sekian, awal mulanya berdiri masjid ini. Tetapi ketika diteliti kertas Al-Quran itu, ya, dan dikonfirmasi dengan bukti-bukti yang ada terkait dengan pembangunan masjid, ternyata pembangunan masjid itu bukan pembangunan masjid itu dilakukan pada abad ke-19 itu. Jadi selama ini pemerintah Kota Bogor merasa memang betul bahwa masjid ini tertua di Jawa Barat dan bukan dibangun pada abad ke-19. Dan penelitian ini saya pikir merupakan sumbangan yang meluruskan sejarah yang sekian lama diyakini oleh orang Bogor terkait pendirian masjid itu. Ini penting saya pikir. Lalu kajian-kajian tentang naskah yang berasal dari wilayah timur, itu juga semakin banyak dilakukan, ya, karena selama ini wilayah timur itu kurang dilihat, ya, kapasitas naskah yang harus diteliti itu kurang dilihat. Mungkin juga karena tidak terlalu banyak diteliti sehingga kurang bunyi gitu. Kalau Indonesia Barat dengan segala kekayaan naskahnya memang sudah menjadi tumpah ruah, ya, penelitiannya. Nah, kajian dari wilayah timur ini sudah mulai bergerak dinamis, dikaji oleh para filolog dari berbagai wilayah, dan ini buat saya menarik, ya, karena satu-satu wilayah-wilayah yang ini maaf ternyata saya belum bergerak, ya.
itu layarnya ya. Sebentar, maaf. Ya, ini tentang naskah Timur ya. Saya rasa ini cukup bergairah, apalagi Waktu 5 ada, menit lagi ya, Bu Pris. ya, terima kasih Pak Sarya. Ada Pak Muklis, Prof. Muklis yang menggairahkan naskah ini, naskah-naskah dari Timur. Lalu tema-tema kontemporer terkait dengan aspek kodikologi. Katalogisasi naskah saat ini sangat cukup berlimpah ya, terutama katalogisasi naskah-naskah yang ada di Timur yang di masyarakat. Sulit sekali membuat katalogisasi naskah yang berasal dari masyarakat ya, tetapi tantangan ini sudah dijawab dan dilakukan oleh berbagai peneliti ya. Tim Prof. Titi yang di dalamnya ada Ibu Mamla itu sudah membuat beberapa katalog naskah ya, katalog naskah Kalimantan dan Maluku. Lalu kajian iluminasi, ternyata kajian iluminasi juga membunyikan bagaimana kaitan antara seni rupa, purwarupa dengan kehidupan masyarakat yang ada pada masa lalu. Juga membantu kajian arsitek terkait dengan desain-desain rumah pada masa lalu. Kemudian, nah, industri kreatif. Industri kreatif ini sangat menarik untuk saya ya, karena di sini ternyata naskah benda yang sudah lampau, yang semakin renta itu ternyata memberikan kontribusi finansial bagi pelakunya ya. Saat ini UI sedang memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk membuat platform namanya Tunisia. Bapak Ibu bisa lihat di sini Instagramnya dan ada websitenya. Mereka membuka platform arts and entertainment terkait dengan industri komik, dan komik-komik ini figur-figurnya diambil dari naskah-naskah lama dan tradisi lisan yang tradisi lisan pada masa lampau. Tunisia membuka akademi online, webtoon, dan creative camp berdasarkan sumber-sumber naskah dan tradisi lisan yang ada pada masa lalu. Lalu ada Minang Corner, Digital Humanities, terkait dengan membuat augmented reality yang berasal dari cerita-cerita klasik. Ini adalah salah satu hasil karya Minang Corner yang mengambil iluminasi naskah, antara lain naskah undang-undang yang diterakan di dalam pakaian, fashion. Lalu ini Tunisia, lumayan followernya ya, dan sudah running ini, sudah menghasilkan. Nah, saya pikir ini semua antara lain berkat kemudahan akses peneliti untuk melihat, memilih, mengevaluasi naskah-naskah klasik yang bisa dijadikan objek penelitian ya. Ada 15 situs penyedia manuskrip digital yang bisa kita cek satu persatu koleksi naskahnya apa saja. Antara lain British Library, kita dengan mudah menginput judul, lalu di situ akan tertera koleksinya, bahkan ada menyajikan naskahnya ya. Juga Kasastra ya. Kastara ini milik Perpustakaan Nasional dan membantu sekali peneliti-peneliti untuk meneliti naskah walaupun dari jauh. Iya, saya melihat bahwa ada peluang terkait dengan studi naskah, bahwa
studi filologi terkini menunjukkan naskah klasik mampu memberikan kontribusi terkait dengan kebijakan. Pemerintah sedang berupaya melakukan repatriasi yang saya pikir itu atas sharing-sharing dengan Manasa, terutama dengan Ketua Manasa ya, dan Sekretaris tentu terkait dengan bagaimana cara memulangkan naskah dan apa yang harus dilakukan setelah naskah itu kembali ke kita dan bagaimana memaksimalkan kehadiran naskah tersebut. Itu saya pikir hasil dari penelitian-penelitian yang memberikan kontribusi terkait dengan kebijakan. Lalu alternatif solutif dengan pendekatan budaya terkait dengan masalah kebutuhan kontemporer ya. Ini adalah peluang. Peluang ini juga termasuk bagaimana lembaga-lembaga seperti Hibah Lingling Widya Dharma Fellowship ya, lalu lembaga di Jerman dengan SOAS memberikan hibah untuk peneliti-peneliti naskah untuk kolaborasi. Sementara tantangannya saya pikir tantangannya bukan lagi sulit mengakses naskah saya pikir, karena 15 situs itu berlimpah ruah memberikan data naskah, bahkan digitalisasi naskah lembar per lembar. Saya pikir tantangannya adalah inisiatif dari diri kita sendiri, peneliti, dan tentu dengan dukungan berbagai lembaga atau pemerintah untuk mengeksplorasi sumber-sumber kebajikan, pengetahuan, dan keindahan yang ada di naskah Nusantara, itu penting saya rasa. Sebagai penutup, filologi saat ini saya pikir mengarah pada kajian-kajian yang berusaha mengungkap, menyibak hal-hal yang belum terungkap pada masa lalu, seperti masalah melek literatur ya, itu kita dianggap tidak melek literatur, padahal pada abad ke-19 di Pecenongan, di Langgar Tinggi, literati sudah melek literatur itu sudah marak di sana, dan penelitian Devi dari Perpustakaan Nasional membuktikan itu. Dari kolofon kita bisa melihat bahwa aktivitas literasi pada masa lalu itu ada di Jakarta ya. Itu menurut saya hal-hal yang penting dari kajian-kajian terkini, memberikan alternatif solusi bagi bangsa, bukan hanya melulu berupa kajian yang mengabdikan diri kepada kepentingan akademik semata saya rasa, tapi kajian filologi pada saat ini juga memberikan manfaat pada pemerintah dan masyarakat. Terima kasih Pak Saryal. Selanjutnya mungkin Pak Muklis akan menyempurnakan paparan saya ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Priscilla. Terima kasih. Saya makin tahu betapa Bu Pris ini filolog garis keras kelihatannya. Dalam hal memaparkan manfaat filologi. Dan kita tahu dari penyampaian Bu Pris, betapa tidak akan pernah selesai. Manfaat filologi bisa kita gali dari berbagai aspek. Termasuk yang sekarang mau kita gaungkan, yaitu industri kreatif dan mitigasi bencana. Terima kasih Ibu Priscilla atas paparannya. Sekarang pemaparan Bu Priscilla akan dilengkapi oleh Profesor Muklis Hadrawi, filolog dari Unhas. Beliau akan memaparkan kajian-kajian filologi atau tren-tren kajian filologi di Sulawesi Selatan dan bagaimana juga apa yang dimaksud dengan living manuskrip. Ya, silakan, Prof. Terima Waktu kasih. 20 menit. Ya. Terima kasih Bang Iyal, Pak Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Prodi, Ketua Departemen yang menjalankan program ini,
Ketua Lab Naskah Lab Filologi FIB, Ibu Mamlah. Tentu saja kawan saya Mbak Priscilla, Bang Ian, Pak Syahrial, Pak Yusuf, Pak Sumiman Udu, Ibu Mariana di tempat, dan seluruh partisipan yang ada dalam link Zoom ini, tidak terkecuali student-student saya di Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang juga sudah beberapa orang bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada kawan di UI, terutama Bu Mamla yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi bersama dalam webinar nasional ini yang diselenggarakan oleh Laboratorium Filologi Fakultas Ilmu Budaya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Pris, telah memberikan jalan pikiran yang lebih umum, bahkan ada hal-hal yang sifatnya inovatif yang terkait dengan kajian-kajian filologi pada zaman kontemporer ini, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana filologi yang selama ini kita kenal sebagai satu bidang ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang klasik, yang kuno-kuno dan seterusnya, tetapi dalam hasil-hasilnya itu justru dapat menghasilkan banyak hal, tidak terkecuali dengan isu-isu yang terkini, dengan fenomena-fenomena yang terkini, dan filologi rupanya dapat mengambil bagian penting di dalamnya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Pris, misalnya dalam hal mitigasi bencana, dalam hal etnomedicine, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini lebih mengkhusus kepada kajian yang dari arah timur. Tadi disebut juga Mbak Pris bahwa kajian di timur memang masih sangat kurang berbanding dengan naskah-naskah yang tersedia. Tetapi mungkin bisa kita mengatakan bahwa Sulawesi Selatan dapat disebut sebagai ada pengecualian, karena kajian-kajian yang berbasis pada naskah, baik pada kajian tekstologi maupun kajian kodikologi, itu sudah dijalankan dengan baik. Banyak karya-karya yang juga sudah muncul dalam bentuk buku, jurnal, dan bahkan karya-karya yang berdimensi ekonomi kreatif juga sudah banyak yang lahir, sehingga Sulawesi Selatan menjadi satu, mungkin bisa dikatakan bahwa menjadi barometer dalam kajian filologi di kawasan timur Indonesia. Dan salah satu basis yang utamanya itu adalah Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini saya mengangkat satu topik pembicaraan, yakni naskah Bugis dan Makassar, haluan dan potensi kajian filologi terkini. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan paling tidak ada 3 hal. Pertama, bagaimana warna teks dalam naskah-naskah Bugis dan Makassar. Kemudian, kajian-kajian apa saja yang telah dilahirkan, jadi dalam sejarah kajian naskah di Sulawesi Selatan, kajian-kajian apa saja yang muncul. Kemudian, kira-kira kecenderungan apa yang lebih potensi ke masa depan terkait dengan kajian naskah, baik dalam perspektif filologi secara murni, maupun filologi dalam kaitannya dengan bidang lain,
apakah interdisipliner, kemudian kajian filologi yang terkait dengan isu-isu yang terkini, maupun dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Saya bermula dari hal yang umum dulu, bahwa dalam peta kajian filologi di dunia, bahkan di Indonesia sekalipun, rupanya kita selalu berkonsentrasi pada 3 hal pokok. Pokok maksudnya bahwa tidak menutup kemungkinan ada kajian-kajian lain, dan memang faktanya juga sudah seperti itu. Pertama, filologi dalam mazhabnya Inggris, kelihatan bahwa studi filologi di sana lebih mengarah kepada studi sejarah dan penafsiran teks-teks berdasarkan pada naskah-naskah. Nah, di sini kelihatan bahwa kajian-kajian yang biasanya diambil oleh para sarjana-sarjana yang bertanda petik berbasis dari vitamin ilmu di Inggris itu adalah lebih pada kajian-kajian sejarah. Nah, di Sulawesi Selatan itu misalnya kita mengenali seperti Campbell McKnight, kemudian ada Ian Caldwell, kemudian Stephen Bruce. Itu kajian yang memang kelihatan basisnya adalah sejarah, tetapi bahan-bahan yang digunakan itu bukan saja pada bahan kolonial, bahkan lebih umum mereka menggunakan bahan-bahan dari naskah-naskah kuno. Nah, sasaran utamanya ketiga orang tadi ini saya sebut, dan sebenarnya begitu juga ilmu-ilmu lainnya adalah naskah-naskah yang biasa kita sebut dengan genre kronik. Seperti kronik Bone, kronik Sopeng, kronik Luwu, Goa, dan seterusnya. Ini sangat kaya genre seperti ini di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah filologi dalam tradisi klasik Barat, yakni satu haluan kajian yang memanfaatkan kajian-kajian naskah untuk mengungkapkan kebudayaan. Jadi studi kebudayaan berdasarkan pada teks-teks yang disertai dengan bahan-bahan lainnya. Termasuk misalnya kajian-kajian yang bersifat antropologis, bahkan hari ini kajian-kajian budaya juga banyak diwarnai dengan sumber-sumber daripada manuskrip atau naskah-naskah klasik. Kemudian yang ketiga adalah filologi yang Amerika, itu lebih menjurus kepada aspek kajian linguistik, ilmu bahasa. Jadi kita melihat bahwa kajian-kajian yang di sana itu lebih kepada kajian-kajian linguistik, dan kita lihat seperti yang ada di Sulawesi Selatan. Sekarang yang termuda itu ada namanya Douglas, itu pendalamannya ada lebih kepada linguistik, dan karya terakhirnya ini adalah membuat kamus bahasa Bugis. Dan begitu dia fokus mempelajari tata bahasa Bugis, dengan salah satu sumber yang sangat penting dirujuk adalah naskah-naskah klasik. Nah, untuk kita di Indonesia dan terkhusus di Universitas Hasanuddin, ketiga haluan ini sebenarnya digunakan secara bersama-sama. Banyak kajian-kajian yang lebih berdimensi pada sejarah, termasuk saya sendiri pada kajian S3, itu mengangkat tentang interaksi dan integrasi Melayu di Sulawesi Selatan berdasarkan pada naskah-naskah kuno, lebih kepada kajian-kajian naskah untuk mengungkapkan fenomena sejarah sebagaimana yang tertulis dalam sumber-sumber naskah. Ya, begitu pula pada kajian kebudayaan, begitu pula pada kajian-kajian linguistik dan sastra. Ini saya mencoba mencatat kira-kira apa yang menjadi poin penting di dalam peta filologi di Nusantara ini terutama warna sebanyak dari Makassar. 7 dalil filologi di Nusantara ini. Pertama, saya melihat bahwa ya sampai hari ini naskah kuno yang tersebar di Nusantara ini belum semuanya ditemukan,
masih ada yang tercecer, belum dihimpun juga semua, dan belum juga didokumentasi. Semalam juga masih memperoleh informasi bahwa seperti naskah-naskah yang masih berada di Sulawesi Barat, masih banyak yang di tangan-tangan masyarakat, dan itu memerlukan energi tersendiri untuk menghimpun, bahkan mendokumentasinya, karena masih muncul paham yang sangat kuat yang terkait dengan masalah sakralisasi naskah. Kemudian kedua adalah filologi berperan penting agar naskah-naskah dapat diakses oleh masyarakat. Ini jelas sekali. Kemudian yang ketiga, naskah perlu dialih bahasakan dan melahirkan bentuk bacaan yang standar. Yang keempat, filologi mendorong lahirnya karya-karya baru melalui alih wahana agar teksnya dapat diakses masyarakat secara meluas, tapi dengan pertimbangan pesan dan nilai-nilai yang dikemasnya itu tetap selalu berada dalam yang standar. Jadi bentuk boleh berubah, akan tetapi nilai-nilainya dapat diupayakan tetap standar. Nah ini alih wahana ini seharusnya diawali dengan kajian filologi lebih awal. Apakah transliterasi dan diikuti dengan terjemahan atau alih bahasa. Barulah alih wahana itu bisa dilakukan dengan baik supaya nilai dan pesan-pesan di dalam teks itu tidak lari ke sana kemari, bahkan tidak kabur. Yang kelima, mempelajari pengetahuan atau kebenaran masa lampau perlu penjelasan dari teks atau naskah mengenai aspek-aspek kehidupan. Tadi disinggung oleh Mbak Pris tentang kasus masjid di Bogor yang rupanya salah tahun atas anggapan masyarakat ini, dan sangat senang karena kehadiran naskah melalui studi yang cermat akhirnya menemukan penanggaran yang benar. Dan Mbak Pris, hal yang sama juga sebenarnya potensi juga ada di Makassar, karena selama ini masjid yang disebut tertua di Sulawesi Selatan itu adalah Masjid Katangka. Rupanya kajian terakhir yang saya lakukan, ternyata ada naskah, bahkan bukan satu, tetapi hampir seluruh naskah yang berbahasa Makassar mengungkapkan ada masjid yang lebih awal dibangun. Dan itu sebelum masuk diterimanya Islam di Sulawesi Selatan. Masjid itu disebut berada di Mangalekana, yang rupanya masjid itu adalah dibangun oleh para pedagang-pedagang dari Melayu, misalnya dari Johor, Pahang, Melaka, Minangkabau, Patani, dan Kamboja. Bahkan dari Jawa, itu semua terhimpun dalam satu saudagar-saudagar Muslim yang ada di Makassar, itu pada abad ke-16. Sementara masjid yang terakhir, yang disebutkan pertama tadi itu, Masjid Katangka adalah, itu nanti berdiri 1605 atau pada abad ke-17 awal. Yang keenam, filologi menemukan pemikiran dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks yang memiliki peran penting dalam keilmuan dan aspek aplikatif pada masa kini. Ini tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Pris, beberapa naskah-naskah yang sebenarnya lebih aplikatif, misalnya penemuan naskah-naskah yang menyangkut tentang desain. Kemudian ada juga naskah-naskah yang kita sebut dengan living manuscript. Jadi teks-teks di dalam naskah itu masih hidup. Jadi pengetahuannya masih hidup sampai hari ini dan masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Nah, di Sulawesi Selatan itu misalnya kita kenal misalnya teks Ase Kelbeneng atau teks hubungan suami istri. Dalam masyarakat Bugis itu masih dipraktikkan. Bahkan hal-hal lain seperti astronomi dan astrologi yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian dan pelayaran itu juga masih dipraktikkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar sampai hari ini. Dan yang ketujuh adalah filologi berbasis local wisdom dan local knowledge, yang selanjutnya memerlukan inovasi dan kreasi dalam rangka ekonomi kreatif. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Pris, misalnya penemuan desain ukiran. Nah, ini desain ukiran ini
kemudian bisa menjadi bahan untuk misalnya dalam baju atau media-media yang lain yang dilihat bahwa desain ukiran itu adalah desain ukiran misalnya sudah sekian ratus tahun yang lalu, dan itu lebih merupakan ukiran yang orisinil dalam masyarakat kita. Ya, macam 3 hari lalu kami desain ukiran itu kami menemukan di Bone ketika membicarakan satu objek yang diduga cagar budaya. Ya. Kemudian mungkin hashtag yang berhikmat, misalnya ada kata-kata yang luar biasa dalam maknanya yang ditemukan dalam naskah-naskah, yang sekarang mungkin bisa menghiasi baju-baju yang ada yang sekarang lagi banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Ya, taruhan misalnya di Bali ada pabrik kata-kata, ya, jogger di Bogor atau Bandung, ya, ada, dan di tempat-tempat lain saya pikir ada, di Jogja, bahkan di Makassar pun ada. Dan kata-kata yang berhikmat itu boleh diambil menjadi tulisan yang cantik dan bermakna pada baju. Semboyan-semboyan, kemudian arsitektur, tadi sudah disebut juga Mbak Pris, tapi kalau di selatan bukan saja arsitektur rumah, tapi juga misalnya arsitektur perahu. Itu juga ada di dalam naskah. Gambar, obat-obatan, kuliner, model diplomasi, dan seterusnya. Nah, inilah hal-hal yang poin-poin yang mungkin bagi saya adalah penting digarisbawahi dalam kerangka pemikiran kita melihat naskah di Nusantara ini. Nah, secara khusus untuk kajian-kajian naskah di Selatan sebenarnya itu sudah menjadi perhatian oleh sarjana-sarjana Eropa pada masa lampau. 5 Terutama menit lagi Pak Muklis. Ya. Ya, 5 menit lagi ya, Pak. Oh ya, kalau begitu saya percepat, Pak Saryan. Ada Crowfoot, Rolf Budung, dan seterusnya sampai pada McKnight. Selanjutnya ini yang penting saya uraikan. Kajian yang lebih penting diperhatikan konteks hari ini adalah filologi dalam konteks interdisipliner, yakni kajian-kajian filologi yang dikaitkan dengan ilmu lain. Misalnya sekarang ini yang lebih ngetren adalah kajian tentang toponimi yang lagi banyak disinggung di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, memang ilmu ini adalah ilmu yang berbasis pada geografi, kemudian linguistik, sejarah, dan arkeologi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sebuah toponimi, misalnya di kasus di selatan, itu banyak dituliskan di dalam naskah-naskah kuno, naskah-naskah lontara. Bagaimana sebuah toponimi itu lahir, asal-usul penamaannya, siapa tokoh yang terkait, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, dan hal-hal lain. Itu semuanya lengkap disajikan dalam naskah. Dan bukan sedikit, tapi banyak. Semua naskah-naskah yang tadi saya sebutkan seperti kronik, itu hampir semua toponimi dalam suatu kerajaan itu banyak disinggung di dalamnya. Dan salah satu proyek yang sudah memanfaatkan naskah itu sebagai kajian toponimi di selatan itu adalah OXIS Project, atau kepanjangannya The Origin of Complete Society in South Sulawesi. Kemudian yang sekarang ini adalah ada namanya ODCB, objek yang diduga cagar budaya. Walaupun ilmu ini adalah arkeologi, tetapi untuk kasus di Sulawesi Selatan, untuk menerangkan objek ini, itu sangat memerlukan informasi dari naskah-naskah kuno. Nah, mengapa kemudian di Sulawesi Selatan, di beberapa kabupaten, menempatkan ahli-ahli filologi sebagai salah satu tim cagar budaya, tim ahli cagar budaya yang mendampingi tim-tim pendata untuk mengidentifikasi setiap objek yang akan diajukan sebagai cagar budaya. Kemudian kajian yang menarik lagi sekarang ini adalah yang mungkin yang berkaitan dengan lingkungan adalah kajian tentang flora dan fauna. Ini khusus di Sulawesi Selatan karena genre naskah yang memang ada khusus untuk itu, ada namanya lontara bale atau lontara ikan. Itu sangat terkait dengan fauna. Misalnya ikan purba yang sudah dicatat di dalam naskah kuno Bugis yang hidup di danau Danau Tempe di Kabupaten Wajo.
semua naskah ikan-ikan itu disebut. Begitu pula misalnya ikan-ikan yang ada di laut juga banyak direkam di dalam naskah. Nah, begitu pula dengan flora atau yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan juga banyak disebutkan. Nah, kemudian sekarang Badan Bahasa sudah menggerakkan satu namanya revitalisasi bahasa daerah yang disebut dengan Merdeka Belajar dalam episode ke-17. Itu menggerakkan pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Dan yang menarik ini adalah penyusunan bahan-bahan ajar itu plus penciptaan kamus itu menempatkan posisi naskah-naskah sebagai salah satu sumber yang amat penting. Selanjutnya adalah filologi mengambil kajian pada isu-isu yang terkini, misalnya isu tentang jalur rempah. Saya pikir 4 tahun terakhir ini jalur rempah begitu didengung-dengungkan oleh kementerian di Indonesia, dan untuk Sulawesi Selatan mengambil satu jalan yang penting karena di sini tersimpan naskah yang kemudian disebut Lontara Amanagapa, Lontara yang menyebutkan tentang hukum pelayaran dan perdagangan. Bagaimana jalur pelayaran, rutenya, pelabuhannya, hukum-hukum sampai pada pelabuhan yang dituju itu sudah dicatat, dirapi dengan semua. Demikian pula dengan tol laut, dan kita mengaitkan pada jalur rempah. Kemudian isu yang berkaitan demokrasi. Ini juga sangat fenomenal di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena kalau misalnya demokrasi di Eropa itu baru besar atau baru digaungkan di abad 18. Tapi justru di Sulawesi Selatan, praktik demokrasi yang lebih modern itu sudah dipraktikkan pada abad ke-16. Terutama di salah satu kerajaan Bugis namanya Wajo. Kemudian isu tentang hak asasi manusia, ya. Kemudian isu tentang lingkungan hidup, ya, ini juga kita bisa temukan, terutama dalam naskah Sanghyang Sri di Sulawesi Selatan, pada masyarakat Bugis kita temukan pula. Kemudian hal-hal yang terkait lainnya seperti kearifan lokal atau local wisdom, kemudian pengetahuan lokal, seperti misalnya yang berkaitan dengan astronomi, ilmu tentang cuaca, ini masih digunakan sampai hari ini. Kemudian konsep tentang multikulturalisme yang misalnya sudah mencerminkan bagaimana kehidupan sosial di Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar itu sudah terbuka dengan dunia luar, dengan keragaman kebudayaan yang dikemas. Dan itu juga sudah digambarkan di dalam naskah. Kemudian sekarang ini juga ada isu 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ini amat penting juga. Mengingat karena posisi negara kita ini sering menghadapi dilema, dan sekarang ini juga dilema itu pulau pasir, kalau tidak salah di Nusa Tenggara Timur, itu sudah diklaim lagi oleh tetangga kita di selatan. Nah, ini sebenarnya kalau kita misalnya merujuk pada naskah-naskah, tidak mungkin tidak ada narasi-narasi yang berkenaan dengan itu. Sama dengan misalnya yang di barat, di kawasan barat, itu beberapa pulau yang kemarin diklaim dan kemudian diambil tetangga kita di barat dari Indonesia, itu sebenarnya di naskah-naskah Bugis itu sudah ada bahwa bagaimana pulau-pulau yang diklaim itu sebenarnya sudah menjadi destinasi orang berlayar. Ya, saya perpendek. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah genre dalam naskah Bugis itu ada tentang ayam, catatan harian, hukum adat, kutika atau astrologi, ada mantra, obat-obatan tadi. Ini mungkin yang tadi. Kemudian papaseng atau butir-butir berkhidmat, ada kronik, ini sejarah tentang kerajaan-kerajaan, silsilah ini menyangkut tentang susur galur, kemudian askelebine yang menyangkut tentang hubungan suami istri atau pendidikan seks, kemudian tafsir mimpi, kemudian ada tentang arsitektur perahu atau pembangunan perahu, ada tentang rumah, ada tentang pertanian, ada tentang senjata, ada tentang perjanjian atau agreement antar kerajaan, surat menyurat, dan seterusnya. Itu baru satu kategori lengkap. Kemudian Lagaligo ada kategori cerita sastra, Lagaligo yang kita sudah kenal, bagaimana menjadi posisi sebagai sastra terpanjang di dunia, ya itu ada di Indonesia, tepatnya berasal dari Sulawesi Selatan. Ada cerita rakyat, kemudian ada Sanghyang Sri, ada hikayat-hikayat, terutama ini hikayat yang
Parsi dan Arab. Ada Hikayat Syekh Yusuf, ini memang sebagai ulama yang berasal dari Sulawesi Selatan, sejarah Nabi, Isra Mi'raj, Hikayat Nabi Bersyukur atau Surah Makeluna Nabi, kemudian Elong atau syair-syair, ada Barsanji, tokoh dan karya, bahkan ada lontera yang secara khusus atau manuskrip yang secara khusus membicarakan tentang Cina di Sulawesi Selatan. Dan genre yang ketiga adalah terkait dengan masalah keagamaan. Nah, ini potensi-potensi kajian, dan ini hasil-hasil kajian yang hanya sebagian kecil yang saya tampilkan. Ini sudah dalam bentuk wujud buku. Ada kronik Bone, ada lontera Bone, ada Lagaligo lagi, Ritumpak Walan Renge juga Lagaligo. Kemudian ini yang nomor 6 adalah kajian sejarah tetapi menggunakan naskah lontera. Kemudian ada Asik Labineng, ini kitab pertubuhan Bugis. Ini sudah terbit sampai edisi ke-6. Kemudian ada glosarium yang juga diramu dari naskah lontera. Yang nomor 9 ini adalah catatan harian dari seorang Raja Bone. Kemudian yang 10 ini adalah salah satu tadi yang mungkin disebut adalah naskah yang sudah diterjemahkan yang kemudian dibuat penceritaan ulang sehingga lebih berterima kepada selera untuk kaum anak-anak. Jadi judul ceritanya ini adalah Lontera Barasa, kemudian diubah menjadi Pangeran Barasa, lebih kontemporer seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Pris. Kemudian yang 11 ada Pangeran Nepo, juga satu teks yang berasal dari naskah lontera yang dibuat kemudian menjadi bacaan untuk anak-anak. Kemudian yang ke-12 ini adalah terkait dengan masalah interaksi dan integrasi masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan, yang bukan saja mengambil data-data kolonial tetapi lebih mengacu kepada data-data naskah klasik. Nah, ini mencerminkan bahwa potensi-potensi kajian naskah di Sulawesi Selatan dan tentu saja Indonesia pada umumnya itu menjanjikan satu bidang yang begitu beragam, ya, baik berbasis pada isu, kemudian kajian dalam konteks interdisipliner maupun kajian-kajian berbasis kepada substansi teks naskah per naskah. Ya, mungkin ini yang saya dapat berbagi pada kesempatan ini, Pak Syahrial. Mohon maaf kalau berlewat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Terima kasih, sangat komprehensif. Kajian-kajian yang ada di Sulawesi Selatan menyangkut naskah-naskah Bugis dan Makassar itu telah disampaikan oleh Profesor Muklis Hadrawi, dan kita mendapatkan banyak sekali informasi, terutama perihal naskah-naskah yang menyebutkan pulau-pulau yang sekarang potensi disengketakan ternyata sudah menjadi tujuan pelayaran orang Bugis. Nah, ini menjadi bukti, bisa kita jadikan sebagai data penguat bahwa pulau-pulau itu memanglah bagian dari negara kita. Ini salah satu kontribusi yang besar dari filologi kepada kehidupan kita sekarang. Baik, kita lanjutkan pada pembicara lebih lanjut, yaitu Bapak Sumiman Udu. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ibu guru saya, Ibu Felicia Utarodewo. Selamat bergabung, Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pertemuan ini. Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Pak Sumiman Udu akan bicara mengenai yang ini yang sedang kita sedang tren ini, yaitu Merdeka Belajar dan bagaimana kita membuat sebuah kajian hasil-hasil yang bisa kita sampaikan bagi bidang ini. Silakan Pak Sumiman Udu, tolong 20 menit ya. Oke, terima kasih Pak Syahrial. Teman-teman yang berbahagia, diskusi kita sore ini sangat bergizi. Dari 3 pemateri pertama itu luar biasa, dan kesempatan ini kami akan
bagikan materi dengan judul arah pengembangan tradisi lisan dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, di dalam konsep kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang saat ini sedang menyibukkan kita semua, ya, ada satu hal yang perlu kita jelaskan adalah bahwa mahasiswa itu atau proses pembelajaran itu harus didekatkan dengan persoalan-persoalan realitas masyarakat. Yang kedua, memang saat ini sudah tuntutan zaman kita bahwa mahasiswa harus dilatih untuk memecahkan problem yang ada dalam kehidupan mereka. Dan ketiga, mahasiswa juga dituntut untuk mendapatkan satu ruang keterampilan atau skill. Jadi tuntutan kurikulum Merdeka Belajar ini memungkinkan untuk didekatkan dengan ruang-ruang atau objek-objek tradisi lisan. Dan ini bisa menjadi konsumsi dari tingkat paling rendah, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Itu akan bisa membaca tradisi lisan dalam konsep Merdeka Belajar dengan baik. Ada ruang yang membuat tradisi lisan bukan hal yang sulit untuk didiskusikan saja di tingkat perguruan tinggi, pasca sarjana, dan doktoral, tapi dia sudah harus mulai dibiasakan, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak sudah bisa diarahkan untuk memahami problem yang berhubungan dengan objek tradisi lisan sejak mereka masih kecil. Kalau kita melihat konsep Merdeka Belajar, saya buat ini dulu baru saya sambung ke tradisi lisan biar nyambung. Itu ada dua konsep pembelajaran yang sedang digalakan oleh negara, oleh Kementerian Pendidikan, yaitu problem basic learning dan project basic learning. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam tradisi lisan. Sehingga kajian kita tidak hanya fokus pada struktur dan seterusnya, tapi kita mengidentifikasi tergantung dari paradigma dan problem yang ingin kita temukan di dalam masyarakat. Mahasiswa itu sudah harus menemukan masalahnya, mengidentifikasi akar masalahnya, menemukan penyebab masalah yang berhubungan dengan tradisi lisan itu. Kemudian mahasiswa harus mampu memahami paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mahasiswa juga harus dilatih untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan daripada problem ketika dibuatkan satu program. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Mahasiswa juga dilatih untuk melakukan mitigasi terhadap dampak yang ada ketika mereka melakukan atau menyentuh tradisi lisan, seperti kasus tradisi lisan dalam konsep pariwisata akan ada dampaknya, dampak budayanya maupun dampaknya di pariwisata. Mahasiswa diharapkan bisa mengenal itu, atau peneliti bisa mengenal dampak itu. Kasus-kasus kemarin hubungan dengan tradisi lisan di Sulawesi Tenggara itu, bahkan penelitinya diangkat melalui dengan helikopter ke Polda, itu ditahan. Jadi ada ruang itu. Yang berikutnya, mahasiswa, karena ini project basic learning, kalau di Merdeka Belajar harus ke sana, mahasiswa diharapkan dapat membuat program apa yang akan dilakukan dengan tradisi lisan tertentu yang mereka jadikan sebagai objek material dari kajian mereka. Kemudian mahasiswa juga sudah harus dilibatkan atau mengetahui siapa pemangku kepentingan dalam yang berhubungan dengan tradisi lisan itu, apa yang ingin dilakukan dan seterusnya. Kapan waktunya, berapa anggarannya, dan siapa yang bisa menanggung semua beban itu, anggaran dan pendanaan. Kira-kira modelnya sederhana. Di sini kami buat contohnya. Misalnya di satu daerah tertentu belum termanfaatkannya potensi tradisi dalam pengembangan kuliner nasional. Indonesia itu adalah luar biasa kekayaan kuliner. Ini satu contoh saja, sebentar baru kita lihat topik-topik yang bisa dibahas di tradisi lisan itu. Misalnya
Dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia punya jajanan yang luar biasa, kuliner yang luar biasa. Tapi apa sudah maju? Itu problem. Jadi kita bisa bertanya, mengapa Korea bisa mengekspor ginsengnya, mengekspor makanannya, dan seterusnya. Kenapa Indonesia belum? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan. Apa akar masalahnya? Ya, akar masalahnya adalah Pemda kita, pemilik dana, BRIN mungkin belum serius melihat itu. Belum ada riset-riset struktural dan seterusnya yang meyakinkan kita untuk bisa serius menangani riset-riset yang berhubungan dengan kuliner. Satu contoh, di bawah ada kita belum adanya riset yang dan perhatian pemerintah. Itu problem juga itu yang penyebabnya. Belum ada pengetahuan kita tentang itu. Bagaimana menjual kuliner kita menjadi satu produk ke depan. Berikutnya, paradigma yang digunakan. Nah, di sini paradigma, tentunya seluruh paradigma penelitian sosial itu bisa dipakai, atau multidisipliner, interdisipliner paradigmanya, itu bisa dipakai atau bisa digunakan dalam hal melihat masalah. Karena dalam paradigma itu kan ada asumsi-asumsi dasar yang dibangun, ada model yang dibangun, ada masalah yang dibangun, ada konsep dan teori, metode dan metode pengumpulan data dan metode analisisnya, itu semua ada di paradigma. Jadi apa yang ada di dalam bagian paradigma ini akan selalu menyesuaikan dengan problem yang ditemukan. Itu kira-kira arah penelitian tradisisan ke depan seperti itu. Kemudian setelah kita melihat teorinya, problemnya, penyebabnya, akar masalahnya, kemudian kita lihat teorinya, mahasiswa dilatih untuk bisa memikirkan apa sih yang akan kita lakukan untuk ini, untuk problem ini. Ya, mungkin dari satu problem yang ada, satu isu yang besar, kita bisa menghasilkan beberapa problem atau masalah yang kita bisa turunkan untuk bisa memecahkan problem kita di tradisi lisan. Dari apa yang akan kita lakukan ini, sudah kita terbayang misalnya melakukan penelitian mengenai tradisi lisan kuliner di daerah masing-masing misalnya. Oh, apa yang problemnya kita sekarang? Kuliner kita itu, Wakatobi itu dari 40 tahun yang lalu kuliner paling terkenal hanya Kaswami, hanya Luluta. Itu tidak ada inovasi. Ini yang ingin kita lakukan. Apa program kita? Apa yang mesti dilakukan? Peningkatan kapasitas pelaku di sana, atau pemberian insentif, atau seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu harus kita lihat. Kemudian akan ada analis dampaknya. Karena pembuatan program untuk melakukan sesuatu terhadap kuliner bisa saja berdampak pada aspek yang lain. Itu dianalisis. Mahasiswa harus diarahkan untuk mendapatkan nilai positif dari dampak yang ada. Kemudian ada dampak negatif. Kalau ada dampak negatifnya, kita juga harus melatih mahasiswa untuk menghasilkan melakukan satu mitigasi dampak sehingga tidak membuat persoalan. Misalnya kalau kasus lingkungan, misalnya tradisi lisan yang berhubungan dengan lingkungan, ketika Benteng Tindoi dilakukan pemugaran, misalnya untuk satu kajian budayanya, maka apa mitigasinya? Apa yang akan terjadi? Itu harus dipahami oleh mahasiswa dalam konteks tradisi lisan ke depan. Kemudian ada kelompok target, siapa pelakunya? Ada target sasaran kita. Itu penting untuk kita mengarah juga ke apa yang disebut dengan pendampingan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Kapan dilakukan, berapa biaya, dan siapa pemangku kepentingan ini satu contoh kira-kira langkah kerja yang bisa kita dekatkan mahasiswa dalam konteks merdeka belajar dengan dunia tradisi lisan. Ini kalau kita merujuk kepada konsep-konsep tradisi lisan yang sudah ada, sama konsepnya, tapi kita bisa melihat ada arsitektur tradisional, ada teknologi tradisional, pertunjukan tradisional, sastra lisan, kemudian permainan tradisional, makanan tradisional. Contoh analisisnya kira-kira seperti itu. Kita ingin perkenalkan kepada mahasiswa kita atau siswa kita dari PAUD sampai seterusnya. Kemudian ada ritual, ada bahasa, ada adat istiadat. Kemudian yang menarik itu juga saya garis bawahi pada persoalan tradisi lisan dan lingkungan. Di Wakatobi itu adalah salah satu destinasi
unggulan pariwisata Indonesia, 10 besar Indonesia, tetapi yang rawan kemudian itu adalah pada persoalan lingkungannya. Padahal akar masalahnya terjadinya pemboman, ya. Masalah di situ adalah lingkungan ternyata setelah dikelola oleh negara melalui undang-undang tentang pengelolaan hutan lindung dan laut yang dikelola oleh kementerian dan provinsi, rupanya lingkungan di Wakatobi itu justru rusak. Ini persoalan tradisi. Masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan di situ itu tidak dilibatkan. Maka persoalan di sini adalah persoalan tata kelola. Akar masalahnya adalah masalah tata kelola, masalah pengetahuan masyarakat adat, masalah pengetahuan perencana pemerintah, masalah pengetahuan, mungkin ini yang paling penting untuk didiskusikan. Penyebabnya adalah perubahan sistem tata kelola masyarakat. Masyarakat adat yang mengelola hutan dan laut Wakatobi itu disepelekan oleh pemerintah daerah. Hampir ditiadakan. Fungsinya hanya untuk soal ritual kalau ada tamu dan seterusnya. Fungsi mereka itu yang rusak, kemudian menyebabkan banyak problem. Oleh karena itu tradisi lisan harus dikembalikan kepada, setelah ditahu seperti itu, kita akan mencoba melihat apa sih yang bermasalah dengan sistem tata kelola, paradigma apa yang ingin kita gunakan. Interdisipliner tentunya, pariwisata, lingkungan, budaya, sosial, ekonomi. Coba Bapak Ibu melihat kalau ini dibawa ke dalam konteks Merdeka Belajar. Lawrence itu salah satu pengusaha pariwisata di sana menikmati ya lingkungan yang ada dalam konservasi tradisi lisan Tadu yang ada di Tomia saat ini dirubah. Ini problemnya juga. Saat ini dirubah namanya menjadi Mari Mabuk oleh pemerintah daerah. Itu dia nikmati. Dan itu dirawat bertahun-tahun. Maka saya meminta ke Pemda Wakatobi untuk melakukan studi mengenai nilai valuasi lingkungan di Wakatobi. Ini akan menjadi menarik. Hari ini, kemarin ditandatangani perpanjangan cagar biosfer Wakatobi. Tradisi lisan harus bekerja keras di sini untuk mengangkat, mempertahankan, melakukan perlindungan dan konservasi terhadap tradisi lisan. Lalu apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan di sini ke depan, kalau ada yang mau riset ke sana dan punya dana ke sana, satu, mungkin mengidentifikasi berbagai ruang tradisi lisan yang ada yang berhubungan dengan lingkungan di sana. Yang kedua, mungkin persoalan tata kelola, penguatan kapasitas masyarakat adat, pembuatan aturan. Ini kalau isu lingkungan dan tradisi lisan ini, pembuatan lingkungan, kemudian pembuatan pelatihan bagi masyarakat adat, pembuatan kurikulum mereka belajar, pembuatan kurikulum untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang berhubungan dengan sistem tata kelola lingkungan berbasis masyarakat adat di Wakatobi, itu program-program yang kita bisa turunkan itu. Dari program-program itu kita akan bisa melihat paradigmanya pasti multi. Dan ini bisa terjadi di Indonesia. Inilah kekuatan tradisi Indonesia ke depan Pak Syariel kira-kira. Baru kita setiap program itu kita analis dampak negatif dan positifnya. Baru kita buat mitigasi, karena contoh kasus tradisi lisan yang berhubungan